Alhamdulillah kita semuanya masih bisa berdasarkan hari ini dalam rangka catatan tahun deteksi pengendalian tembakau di Indonesia tahun 2021 bagi IPM dan katakan pengendalian tembakau. Tentu IPM sangat memperhatikan berbagai kondisi kesehatan yang ditimbulkan salah satunya melalui konsumsi rokok yang masih tinggi sampai sekarang, dan itu sangat-sangat merasakan kami sebagai organisasi yang berada di lingkungan pelajar yang berada di basis masa kita ada. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau dalam diskusi media catatan akhir tahun pengendalian tembakau yang digelar secara hybrid, yakni daring dan luring di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, menilai kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengurangi angka prevalensi perokok di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal. Artinya organisasi lain bisa ikut bersama-sama Muhammadiyah dalam satu gerakan pengendalian tembakau. Ya, itu harapan Pak Agus tadi, termasuk yang terakhir Muhammadiyah juga prihatin bahwasanya revisi peraturan pemerintah 109 tahun 2012 ini masih dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemerintah, ya insya Allah akan diperbaiki oleh Kementerian Kesehatan. Tapi esensinya adalah perbaikan itu menuju kebijakan yang lebih baik itu tertentu dan benar. Sekarang semua anak muda kan pakai gadget karena belajar itu. Tapi Anda tahu nggak isinya gadget? Kita buka iklan rokok muncul, iklan rokok. Jadi 24 jam dia tuh di rokok. Kemudian memang di sekolah tidak boleh merokok. Tapi begitu keluar pagar sekolah, rokok murah dijual, iklan ada di situ. Itu tukang kios-kios rokok di samping sekolah hanya dibayar 50.000, boleh pasang situ ya. Jadi itu kebijakan itu perlu ditingkatkan setiap ini. Dr. Sudibjo Markus, Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Hublu PP Muhammadiyah, Advisor IISD menegaskan, berdasarkan data empiris di bidang pengendalian tembakau sepanjang tahun 2021 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masih selalu menguntungkan industri rokok dan memanjakan perokok, termasuk perokok pemula. Banyak orang Muhammadiyah yang masih merokok, banyak. Tapi selaku organisasi taat gitu, muktamar gak boleh merokok, patuh ada. Bila nanti kalau sampai rumah kalau merokok di kabupaten sama Sabang merokok, ya. Bahkan banyak juga berdagang. Diskusi media ini digelar Indonesia Institute for Social Development atau IISD bersama Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dimoderatori oleh Dr. Sudibjo Markus, Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah sekaligus advisor IISD. Pintu pertama sudah dibuka. Orang tua mengira kalau merokok di rumah, pintu dibuka, jendela dibuka, itu akan aman. Itu tidak. Partikel-partikel rokok itu nempel di korden, di spray, di baju, dan itu racun itu. Lalu kedua, juga lingkungan. Lingkungan itu ada dua, lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, kawasan tanpa rokok yang semakin banyak dikembangkan di kabupaten-kabupaten itu agar betul-betul difungsikan sebagai wahana melindungi dan pendidikan generasi muda. Ya. Oleh karena itu, yang penting kayak teman-teman di Muhammadiyah itu bisa memisahkan perokok, tapi sebagai warga organisasi kita taat azas. Ya, pada waktu ya ini kan media, namanya media pendidikan ya begitu itu. Kalau lingkungannya bisa mengurangi, insya Allah dari sedikit. Betulnya yang radikal itu kayak New Zealand itu ada undang-undang mulai usia sekian tidak boleh merokok, jadi ada generasi yang diputus. Wah, itu radikal sekali dan tidak mudah baru New Zealand.